Ini melancarkan misinya Lintas berdasarkan negara data yang kami menjerat rangkum ribuan korban dari Indonesia. berbagai sumber. Setidaknya ada 5 jenis penipuan online yang marak di Indonesia. Di balik kemudahan teknologi digital, tersimpan risiko kejahatan yang sulit untuk dikendalikan. Fenomena penipuan online yang telah kita lihat tadi bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi fenomena ini juga bisa dijelaskan melalui pendekatan kriminologi yang mengkaji sebab-sebab terjadinya kejahatan. Perkenalkan, nama saya Salma Lailatul Azkiyah dengan NIM 248720530018. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena penipuan online dengan menggunakan teori-teori kriminologi serta mengaitkannya dengan contoh kasus yang nyata. Kembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia untuk berinteraksi dan juga bertransaksi. Namun, kemajuan ini juga malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan sebuah kejahatan. Salah satunya adalah penipuan online. Penipuan online sering terjadi melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi dengan modus iming-iming harga murah ataupun keuntungan yang instan. Banyak korban yang sudah mengalami kerugian karena kurangnya literasi digital dan juga rendahnya kewaspadaan terhadap kejahatan cyber. Oleh karena itu, fenomena ini penting dianalisis menggunakan perspektif kriminologi. Nah, untuk memahami mengapa penipuan online itu terus terjadi, di sini saya akan menggunakan dua teori kriminologi yang relevan dengan fenomena yang tadi kita bahas itu. Teori yang pertama adalah teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Nah, teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Jadi, seseorang yang menjadi pelaku kejahatan ini karena sering berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung dia untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Di dalam konteks penipuan online, pelaku ini sering belajar dari lingkungan digitalnya seperti grup ataupun komunitas tertentu yang memang membagikan cara-cara untuk melakukan penipuan. Nah, dengan demikian, kejahatan cyber ini merupakan hasil dari proses belajar sosial di dunia digital yang disalahgunakan. Sekarang kita masuk ke teori kedua yang bisa disandingkan dengan fenomena tadi, yaitu teori pilihan rasional. Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan juga resiko. Tetapi di dalam penipuan online, pelaku ini hanya melihat adanya keuntungan finansial yang cukup besar. Sementara itu, resiko tertangkapnya itu dianggap relatif kecil karena identitasnya itu dapat disamarkan jika di dunia maya. Nah, hal inilah yang mendorong meningkatnya kasus penipuan online. Untuk memperjelas pembahasan tadi, di sini itu ada beberapa contoh penipuan online yang sering terjadi di masyarakat. Kalian juga harus hati-hati ya. Contoh yang pertama itu penipuan menyamar menjadi polisi. Di penipuannya itu dilakukan dengan menyamar sebagai polisi. Pelaku ini biasanya menghubungi korban melalui telepon ataupun pesan singkat dan mengaku sebagai anggota kepolisian. Lalu pelaku juga menuduh korban terlibat di dalam kasus tertentu, misalnya seperti pencucian uang ataupun penyalahgunaan data. Lalu nantinya si polisi ini akan meminta korban mentransfer sejumlah uang dengan alasan penyelesaian perkara. Nah, korbannya panik dan takut, akhirnya mau tidak mau dia akan terus mengikuti perintah si pelaku ini tanpa melakukan verifikasi. Dari kejadian ini, jika dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensial, pelaku mempelajari teknik intimidasi dari lingkungan yang sudah terbiasa melakukan penipuan yang serupa. Sementara,
berdasarkan teori pilihan rasional, pelaku ini memanfaatkan rasa takut korban sebagai cara cepat di dalam memperoleh keuntungan dengan resiko yang dianggap kecil. Jadi teman-teman, kita juga harus berhati-hati ya dengan, apalagi dengan zaman sekarang gitu ya, karena sangat banyak sekali gitu bentuk-bentuk penipuan yang bahkan itu kita tuh akan tidak sadar awalnya itu tuh menipu atau tidak, makanya harus lebih waspada lagi. Contoh lainnya adalah penipuan yang mengatasnamakan bank ataupun instansi resmi. Biasanya, pelaku ini mengirimkan pesan berisi peringatan akun diblokir atau adanya aktivitas yang mencurigakan. Korban kemudian diarahkan untuk mengklik tautan palsu dan memasukkan data pribadi. Data tersebut selanjutnya disalahgunakan untuk menguras rekening si korban ini. Nah, modus seperti ini itu menunjukkan ya bahwa pelaku bertindak secara rasional dengan meniru simbol-simbol resmi guna menurunkan kewaspadaan si korban. Seperti sosial media itu harus bijak ya teman-teman, harus bisa lebih pintar gitu, lebih cerdik daripada si penipu ini. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cybercrime di era digital saat ini itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi kejahatan ini terjadi bisa jadi karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga pertimbangan rasional pelaku, itu salah satunya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang tegas. Lalu dari kitanya juga sebagai masyarakat harus bijak ya, harus bisa waspada. Demikian video analisis ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.